Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta rahmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam pembelajaran hari ini. Dan kepada yang terhormat, Bu Dede Kurniasari MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anandanira Ayuni, Anggi Yadika, Anissa Fitri Rianti, Cilwatul Ulwiyah. Kami akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan ilmu fikih. Materi yang pertama yaitu mengenai periode Rasulullah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang kedua yaitu mengenai periode sahabat yang akan dijelaskan oleh Anissa Fitri. Materi yang ketiga yaitu mengenai periode Imam Mujtahid dan pembukuan ilmu fikih yang akan dijelaskan oleh Cilwatul Ulwiyah. Materi yang keempat yaitu mengenai periode kemunduran dan periode kembali yang akan dijelaskan oleh Anggi Yadika. Periode Rasulullah. 1. Masa Mekah dan Madinah. Periode ini dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul hingga wafatnya. Periode ini dibagi dua masa, yaitu masa Mekah dan Madinah. Masa Mekah. Pada masa Mekah diarahkan untuk memperbaikinya akidah, karena akidah inilah yang akan menjadi fondasi dalam hidup. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW pada masa itu memulai dakwahnya dengan mengubah keyakinan masyarakat yang musyrik seperti kaum Quraisy yang bertujuan agar kembali ke jalan yang benar, dengan menjadikan masyarakat yang berakidah tauhid, membersihkan hati, dan memperbaiki diri dengan al-akhlak al-karimah. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Nabi melakukan dakwahnya dengan dua cara, yaitu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Selanjutnya, dakwah yang dilakukan dengan secara terang-terangan secara lisan, misalnya memberi nasihat, memberi peringatan, dan sebagainya. Masa Madinah. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam, setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Madinah sebagai pembentukan masyarakat Islam pertama. Dakwah Nabi di Madinah yaitu berusaha mengubah lingkungan Madinah dengan cara meletakkan dasar eksistensi masyarakat Islam, menanamkan nilai-nilai keadilan, kesamaan, persatuan, perdamaian, kebaikan, dan keindahan sebagai inti penggerak perkembangan masyarakat, membebaskan individu dari sistem kehidupan jalim seperti perbudakan menuju sistem kemerdekaan. Waktu Rasulullah SAW masuk Madinah, penduduk Madinah yang sudah memeluk Islam yaitu kaum Ansyar. Mereka menyambut Nabi dengan baik, dengan menawarkan rumah untuk beristirahat. Setelah berbulan-bulan Nabi di Madinah, Nabi pun membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi dan juga menciptakan persaudaraan antara kaum muslimin yaitu kaum Ansyar dan kaum Muhajirin. Nabi pun melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah dan melakukan pembangunan peranata sosial dan pemerintahan. Islam di Madinah itu bukan hanya sebuah agama tetapi juga mengatur negara. 2. Sumber hukum masa Rasulullah. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah tidaklah sekaligus. Al-Quran turun sesuai dengan kejadian atau peristiwa dan kasus-kasus tertentu, serta menjelaskan hukum-hukumnya. Contohnya seperti larangan menikahi wanita musyrik. Peristiwa ini berkenaan dengan Marsyad Al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi untuk menikahi wanita musyrik. Maka turun surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna, yang artinya dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Pada umumnya, hukum-hukum dalam Al-Quran bersifat kuli dan bersifat umum. Demikian pula dalalahnya atau penunjukannya terhadap hukum kadang-kadang bersifat qat'i, yaitu jelas dan tegas, tidak bisa ditafsirkan, dan kadang-kadang bersifat dani, yaitu memungkinkan terjadinya beberapa penafsiran. Al-Sunnah. Al-Sunnah berfungsi menjelaskan hukum-hukum yang telah ditegaskan dalam Al-Quran. Al-Sunnah menjadi penguat bagi hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Rasulullah apabila dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang membutuhkan penetapan hukum, beliau menunggu wahyu. Apabila wahyu tidak turun, beliau berijtihad
dengan berpegang kepada semangat ajaran Islam dan dengan cara musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Bila mana hasil ijtihadnya salah, maka diperingatkan oleh Allah bahwa ijtihadnya itu salah serta ditunjukkan yang benarnya dengan diturunkannya wahyu seperti dalam kasus tawanan Perang Badar, surat Al-Anfal ayat 67. Ijtihad pada masa Rasulullah. Pada zaman Rasulullah pun ternyata ijtihad itu dilakukan oleh Rasulullah dan juga dilakukan oleh para sahabat. Bahkan ada kesan Rasulullah mendorong para sahabatnya untuk berijtihad, seperti terbukti dari cara Rasulullah sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Hanya saja ijtihad pada zaman Rasulullah ini tidak seluas pada zaman saudara Rasulullah karena banyak masalah-masalah yang ditanyakan kepada Rasulullah, kemudian langsung dijawab dan diselesaikan oleh Rasulullah sendiri. Di samping itu, ijtihad para sahabat pun apabila salah, Rasulullah mengembalikannya kepada yang benar. Di dalam kasus ijtihad Ammar bin Yasir yang berjunub hadas besar yang kemudian berguling-guling di pasir untuk menghilangkan hadas besarnya. Cara ini salah. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang berjunub tidak menemukan air cukup dengan tayammum saja. Ijtihad Rasulullah dan pemberian izin kepada para sahabat untuk berijtihad memberikan hikmah yang besar karena memberikan contoh bagaimana cara beristinbat dan memberikan latihan kepada para sahabat bagaimana cara penarikan hukum dari dalil-dalil yang kuli agar para ahli hukum Islam, para fuqaha sesudah beliau dengan potensi yang ada padanya bisa memecahkan masalah-masalah baru dengan mengembalikannya kepada prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dari penjelasan ini bahwa pada zaman Rasulullah sumber hukum itu adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Silahkan kepada pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Anissa Fitri Rianti. Terima kasih kepada Saudari Ananda yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Periode sahabat. Pada masa ini, dunia Islam sudah meluas, tetapi perselisihan suku memang sudah ada pada zaman jahiliyah. Kemudian, pada zaman Rasulullah dinetralisasi dengan konsep dan pelaksanaan ukhuwah Islamiyah. Periode sahabat ini dimulai dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir pada abad pertama Hijriah. Pertama, sumber hukum. Pada periode sahabat ini ada usaha yang positif yaitu terkumpulnya ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ide untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf datang dari Umar bin Khattab. Atas dasar karena banyak para sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Ide ini disampaikan oleh Umar kepada Khalifah Abu Bakar. Pada mulanya Abu Bakar menolak saran tersebut karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi pada akhirnya Abu Bakar menerima ide yang baik dari Umar itu. Maka beliau menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terpencar-pencar, yang tertulis dalam pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit binatang, tulang-tulang, dan yang dihafal oleh para sahabat. Mushaf ini disimpan pada Abu Bakar, kemudian setelah Umar meninggal disimpan pada Hafsah binti Umar, kemudian pada zaman Utsman bin Affan, Utsman meminjam mushaf yang ada pada Hafsah, kemudian menugaskan lagi kepada Zaid bin Sabit untuk memperbanyak dan membagikannya ke daerah-daerah Islam, yaitu ke Madinah, Mekkah, Kufah, Basrah, dan Damaskus. Mushaf itulah yang sampai kepada kita sekarang. Nabi selalu minta untuk menuliskan Al-Quran dan melarang menuliskan hadis. Dengan demikian, tidak akan bercampur antara ayat Al-Quran dan hadis. Di samping itu, Al-Quran banyak dihafal oleh para sahabat, bahkan banyak sahabat yang hafal keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Akibat tidak tertulisnya dan tidak terkumpulnya hadis dalam satu mushaf pada zaman pemulaan Islam, maka ulama-ulama Islam pada periode selanjutnya harus meneliti keadaan perawi hadis dari berbagai segi, sehingga menimbulkan pembagian hadis serta muncul ilmu mustalah hadis. Akibat lain adalah timbulnya perbedaan pendapat karena berbeda dalam menanggapi satu hadis tertentu. Kedua, ijtihad sahabat. Adapun cara berijtihad para sahabat adalah pertama-tama dicari nasnya dalam Al-Quran. Apabila tidak ada, dicari dalam hadis. Apabila tidak ditemukan, baru berijtihad dengan bermusyawarah di antara para sahabat. Inilah bentuk ijtihad jama'i. Apabila mereka bersepakat, terjadilah ijma' sahabat. Keputusan bermusyawarah ini kemudian menjadi pegangan seluruh umat secara formal.
Khalifah Umar bin Khattab misalnya mempunyai dua cara bermusyawarah, yaitu musyawarah yang bersifat khusus dan musyawarah yang bersifat umum. Musyawarah yang bersifat khusus beranggotakan para sahabat Muhajirin dan Ansor yang bertugas bermusyawarah tentang masalah-masalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Adapun musyawarah yang bersifat umum dihadiri oleh seluruh penduduk Madinah yang dikumpulkan di suatu masjid. Jadi, pada masa sahabat ini sudah ada 3 sumber, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad sahabat. Ijtihad terjadi dengan ijtihad jama'i dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan dengan ijtihad fardhi dalam hal-hal yang bersifat pribadi. Untuk bentuk ijtihad fardhi, ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Sebab, pertama, tidak semua ayat Al-Quran dan Sunnah itu qat'i dalalahnya atau penunjukannya kepada maksud tertentu, sehingga memberikan kemungkinan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Kedua, hadis belum terkumpul dalam satu kitab tertentu, dan tidak semua sahabat hafal hadis. Ketiga, milieu, di mana para sahabat berdomisili tidaklah sama. Di antara tokoh-tokoh fikih pada periode sahabat ini adalah di Madinah, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Ubaid bin Ka'ab, Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian disusul oleh murid-muridnya yang terkenal dengan nama 7 fuqaha di Madinah, yaitu pertama Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham, 2 Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq, 3 Urwah bin Zubair bin Awam al-Asadi, 4 Sa'id bin Musayyab, 5 Sulaiman bin Yasir, 6 Kharizah bin Zaid bin Sabit, 7 Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Di Mekah, diantaranya sahabat seperti Abdullah bin Abbas, kemudian disusul oleh murid-muridnya antara lain Ikrimah, Abu Muhammad Atha bin Abi Robah, dan Mujahid bin Zubair. Di Kufah, diantaranya sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud yang kemudian disusul oleh para muridnya seperti Alqamah bin Qais bin Abdillah, Masruq bin Al-Ajda Al-Hamdani, Al-Qadli Sureh, Sa'id bin Zubair, dan Al-Asyabi. Di Mesir, Abdullah bin Amr bin As kemudian disusul oleh muridnya Yazid bin Abdul Habib dan Alais bin Sa'ad. Di Yaman, ada sahabat seperti Mu'az bin Jabal. Yang ditinggalkan oleh periode sahabat ini adalah pertama, penafsiran para sahabat tentang ayat-ayat hukum. Kedua, sejumlah fatwa sahabat dalam kasus-kasus yang tidak ada nas hukumnya. Ketiga, terpecahnya umat menjadi 3 golongan, yaitu Khawarij, Syiah, dan Jumhur Muslimin atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dari uraian singkat ini, tampak bahwa pada periode sahabat ini, Islam mulai mendapat tantangan untuk menjawab masalah-masalah yang timbul pada masyarakat di luar Jazirah Arab dan mendorong para sahabat untuk berijtihad. Di samping menghadapi perpecahan umat dalam tubuh masyarakatnya sendiri, akibatnya akan terus terasa dalam waktu yang sangat lama, akan tetapi juga dalam batas-batas tertentu, tampak adanya kepastian dan kesatuan hukum untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Di samping itu, di kota-kota besar, ada tokoh-tokoh besar dan tokoh-tokoh para sahabat Nabi dan murid-muridnya yang memiliki otoritas hukum dan menjadi panutan masyarakat. Akhirnya, dari sejarah kita tahu bahwa masyarakat Islam ternyata sanggup melampaui masa krisisnya dan terus berkembang menuju puncak-puncak kemajuan di bidang ilmu, termasuk di bidang ilmu fikih. Silahkan kepada pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Cilwatul Ulwiyah. Terima kasih kepada Saudari Anissa Fitri Rianti yang telah memberikan waktunya untuk memaparkan materi selanjutnya. Periode Imam Mujtahid dan pembukuan ilmu fikih. Pada periode ini berlangsung selama kurang lebih 250 tahun, dimulai dari awal abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Yang pertama, sumber hukum. Ada 2 hal yang penting tentang Al-Quran pada masa ini, yaitu
Pertama, adanya kegiatan menghafal Al-Quran, dan kedua, memperbaiki tulisan Al-Quran dan memberi syakal terhadap Al-Quran. Hal ini dirasa penting, sebab orang Muslim non-Arab bisa salah dalam membaca Al-Quran. Maka Gubernur Irak waktu itu, Ziyad bin Abihi, meminta kepada Abu Al-Aswad Ad-Duali untuk memberi syakal. Maka Abu Al-Aswad Ad-Duali memberi syakal di setiap akhir kata, yaitu diberi 1 titik di atas huruf sebagai tanda fathah. Adapun tanda kasroh dengan 1 titik di bawah huruf, tanda doma dengan 1 titik di samping huruf, dan tanda tanwin dengan 2 titik. Kemudian Al-Khalil bin Ahmad memperjelas bentuk-bentuk tanda ini, yaitu dengan alif di atas huruf sebagai tanda fathah, ya di bawah huruf sebagai tanda kasroh, dan wawu di atas huruf sebagai tanda domah. Di samping itu, yang diberi tanda bukan hanya huruf akhir dari kata, akan tetapi seluruh huruf. Terakhir, Gubernur Irak Al-Hajjaj bin Yusuf atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan meminta kepada Nasr bin Asim untuk menyempurnakannya. Maka Nasr pun memberi tanda 1 titik atau 2 titik pada huruf-huruf yang tertentu seperti qaf dengan 2 titik, fa dengan 1 titik, dan seterusnya. Untuk hadis pun sebagai sumber hukum yang kedua pada masa ini mulai dibukukan, antara lain yang sampai kepada kita Kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik pada tahun 1940 Hijriah. Kemudian pada abad kedua Hijriah dibukukan pula kitab-kitab musnad, antara lain Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Pada abad ketiga Hijriah dibukukan Kutubi Sittah, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Pada masa ini, seluruh cara berijtihad yang kita kenal sudah digunakan, meskipun para ulama di setiap daerah memiliki warna masing-masing dalam berijtihadnya. Misalnya, Abu Hanifah dan murid-muridnya di Irak, selain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, lebih menekankan penggunaan qiyas dan istihsan. Sedangkan Imam Malik di Hijaz, selain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, lebih menggunakan penggunaan al-maslahah, al-mursalah. Adapun sebab-sebab perkembangan fikih dan gairahnya beristihad pada periode ini antara lain, yang pertama, wilayah Islam sudah sangat meluas. Wilayah Islam sudah sangat meluas ke timur sampai ke Tiongkok, ke barat sampai ke Andalusia. Sekarang dikenal dengan Spanyol, dengan jumlah rakyat yang banyak sekali. Lalu yang kedua, para ulama pada masa itu telah memiliki jumlah fatwa dan cara beristihad yang mereka dapatkan dari periode sebelumnya. Lalu yang ketiga, kaum muslimin punya keinginan, sikap, dan tingkah laku sesuai syariah Islam. Seluruh kaum muslimin pada masa itu mempunyai keinginan yang keras agar segala sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan syariah Islam, baik dalam ibadah muamalah maupun dalam ibadah ghair muamalah. Yang keempat, periode ini dilahirkan ulama-ulama untuk menjadi mujtahid. Yang kedua, yang diwariskan oleh periode ini kepada periode selanjutnya. Hal-hal yang terpenting dengan diwariskan oleh periode ini kepada periode berikutnya antara lain Al-Sunnah yang telah dibukukan. Yang kedua, fikih yang telah dibukukan. Fikih yang telah dibukukan lengkap dengan dalil dan alasannya. Yang ketiga, dibukukannya ilmu usul fikih. Lalu yang keempat, adanya 2 aliran yang menonjol pada periode ini, yaitu yang terkenal dengan nama Madrasah Al-Hadis dan Madrasah Ar-Ra'yi. Adapun Madrasah Al-Hadis di Hijaz, mereka lebih mengarahkan perhatiannya kepada hadis dan fatwa sahabat. Mereka melihat pada kata-kata yang ada pada hadis tersebut, serta menerapkannya terhadap kejadian-kejadian yang timbul, membahas ilat, hukum, dan prinsip-prinsipnya. Untuk materi yang selanjutnya, silahkan kepada pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Anggia Dika. Terima kasih kepada Saudari Cilwatul Uliyah yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Periode kemunduran. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah, masa pemerintahan Turki Utsmani. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kemunduran. Pada periode ini, umat Islam mengalami kemunduran di bidang politik, pemikiran, mental, dan kemasyarakatan yang mengakibatkan pula kemunduran di bidang fikih. Nah, pertama, kemunduran di bidang politik. Misalnya itu terpecahnya dunia Islam menjadi beberapa wilayah kecil yang masing-masing keamirannya itu sibuk merebutkan sebuah kekuasaan, saling memfitnah satu sama lain, bahkan saling berperang.
Yang kedua, dengan dianutnya pendapat mazhab tanpa pikiran yang kritis serta dianggap suatu yang mutlak benar, yang menyebabkan seorang tidak mau meneliti kembali pendapat tersebut, merasa cukup mengikuti mazhab tersebut, bahkan mempertahankannya tanpa mengembalikan kepada sumber pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, dengan banyaknya kitab-kitab fikih, para ulama dengan mudah bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Tetapi apabila membacanya tanpa kritis dan tanpa membandingkannya dengan pendapat mazhab lain, serta tanpa memperlihatkannya kembali dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bisa membawa akibat hilangnya kepercayaan. Yang keempat, dengan jatuhnya Cordoba sebagai pusat kebudayaan Islam di Barat pada tahun 1213 Masehi dan kemudian jatuhnya Baghdad sebagai pusat kebudayaan Islam di Timur pada tahun 1258 Masehi. Berhentilah denyut jantung kebudayaan Islam baik di Barat dan di Timur. Ulama-ulama di bagian Timur mencoba untuk menyelamatkan masyarakat yang sudah hancur itu dengan melarang berijtihad untuk menyeragamkan kehidupan sosial bagi semua rakyat dengan harapan timbul ketertiban sosial. Namun sayang usaha tersebut gagal karena balik lagi kepada individunya masing-masing. Selanjutnya ada klasifikasi mujtahad. Kerja para ulama pada masa ini masih sekitar hasil ijtihad para ulama sebelumnya. Misalnya membuat ikhtisar-ikhtisar yang disebut matan. Kemudian matan ini diberi penjelasan-penjelasan yang disebut syarah dan penjelasan syarah disebut sebagai hasyiah. Ada beberapa mujtahid. Yang pertama, ada mujtahid mutlak yang mempunyai metodologi yang mandiri dalam istiban hukum. Mereka inilah imam-imam mazhab seperti Abu Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali. Yang kedua, ada mujtahid muntasil. Para mujtahid yang mengikuti pendapat imam mazhab dalam metode berijtihad. Hasilnya itu sama dan ada yang beda seperti Al-Mujani mazhabnya Asy-Syafi'i. Yang ketiga ada mujtahid al-mahzab yang mengikuti imam mazhab dalam usul dan furu. Jadi memperluas dan mempersempit yang ada di dalam mazhab seperti Al-Ghazali dalam mazhabnya Syafi'i. Yang keempat ada mujtahid al-masail yang membatasi diri hanya dalam ijtihad yang belum diijtihad oleh imam mereka dengan metode imam mereka. Seperti Al-Fahri di kalangan mazhab Hanafi dan Ibnu Arabiyah itu kalangan mazhab Maliki. Yang kelima, ada ahlu tahrij. Kegiatannya terbatas memperjelas pendapat-pendapat yang samar dan janggal di dalam mazhab seperti Jazhos mazhabnya Hanafi. Yang terakhir, ada ahli tarjih. Itu menguatkan pendapat-pendapat yang berbeda yang ada di dalam suatu mazhab. Ditinjau dari sisi lain juga, mujtahid yang mempunyai kemampuan dalam membentuk hukum dengan metodenya yang mandiri. Mujtahid yang mempunyai kemampuan dalam berijtihad, batasan-batasan metode ijtihad imam mazhabnya. Terakhir, mujtahid yang hanya berijtihad dalam hal-hal yang belum diijtihad oleh imam mazhabnya. Periode kebangunan kembali. Tanda-tanda kemajuan. Pertama itu di bidang perundang-undangan. Periode ini dimulai dengan masa berlakunya Majalah Al-Ahkam dan Adliyah, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam Pemerintah Turki Utsmani pada tahun 1292 Hijriah. Baik bentuk dan isinya berbeda dengan bentuk dan isi kitab fikih dari satu mazhab tertentu. Undang-undang hukum keluarga di Mesir tidak mengikatkan diri secara ketat dengan mazhab, tetapi juga mengambil pendapat ulama-ulama lain yang sesuai dengan kemaslahatan manusia dan perkembangan masyarakat. Yang kedua itu di bidang pendidikan. Di perguruan tinggi agama di Mesir, Pakistan maupun di Indonesia, dalam cara mempelajari fikih tidak hanya dipelajari satu mazhab saja, tapi juga mempelajari mazhab lain secara muqaranah ataupun perbandingan, bahkan dipelajari sistem hukum agama dan Romawi. Sehingga diharapkan wawasan berpikir hukum di kalangan mahasiswa ini menjadi lebih luas dan juga lebih mendekatkan hukum Islam dengan hukum yang berlaku, bukan hanya tentang hukum keluarga tetapi juga hukum-hukum lainnya. Yang ketiga itu di bidang penulisan buku-buku dalam bahasa Indonesia dan penerjemah. Seperti kita ketahui, ajaran Islam pada umumnya fikih
pada khususnya tertulis dalam puluhan ribu kitab yang berbahasa Arab. Sudah tentu ilmu-ilmu tertulis dalam bahasa Arab itu hanya sedikit orang-orang Indonesia yang mampu membaca dan memahaminya. Nah, kegiatan penerjemah mengalami peningkatan walaupun sedikit bila dibandingkan dengan jumlah kitab-kitab yang ada. Tidak sembarang orang yang menjadi penerjemah harus kembali membaca dan meneliti kitab-kitab fikih dalam bahasa Arab. Yang terakhir, penilaian dunia internasional terhadap syariah Islam. Pada bulan Agustus 1932 berlangsung konferensi perbandingan hukum internasional di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi itu, Profesor Dr. Ali Badawi berbicara tentang hubungan antara agama dan hukum sebagai jalan untuk sampai kepada pembicaraan syariah Islam. Akhirnya, konferensi selanjutnya diadakan khusus bagi syariah Islam sebagai salah satu sumber dalam perbandingan hukum. Pada Agustus 1937 diadakan lagi sidang yang berbicara tentang syariah Islam. Waktu itu ada Mahmud Saltut dengan judul Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata dalam Islam dan Profesor Dr. Abdurrahman Tagz dengan judul Sistem Hukum Romawi dan Sistem Hukum Islam. Nah, dari hasil konferensi tersebut ada 3 poin. Yang pertama itu hukum Islam sebagai salah satu sumber perundang-undangan umum. Yang kedua itu hukum Islam berdiri sendiri tidak mengambil dari hukum Romawi. Yang terakhir, hukum Islam adalah hukum yang hidup dan dapat berkembang. Nah, pada Juli 1951 diadakan lagi konferensi pengacara internasional yang dihadiri ada 53 negara. Pada akhirnya seminar tersebut memutuskan yang pertama itu tidak diragukan lagi bahwa prinsip-prinsip hukum Islam mempunyai nilai-nilai dari segi hukum. Yang kedua, perdata pendapat mazhab-mazhab mengandung kekayaan pengetahuan hukum yang menakjubkan. Oleh karena itu, hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan hidup modern. Cukup sekian materi yang saya paparkan. Kurangnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi mungkin banyak kesalahan, kurang jelas, dan sebagainya. Tidak lupa juga terima kasih bagi ibu dosen dan teman-teman yang sudah menyimak video presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.